bisa menggolong-golongkan mana yang logam, mana yang non logam, dan mana yang bersifat semi logam. Juga bagaimana sifat-sifat kimianya, sifat-sifat fisikanya, dan sebagainya. Awal dari penyusunan sistem periodik ini dilakukan oleh De Bruiner dengan sistem berkala triade De Bruiner kita kenal. Unsur-unsur itu disusun dalam tiga, yaitu antara lain misalkan lithium, kalsium, klor, natrium, strontium, brom, dan kalium, barium, dan yodium. Sistem berkalanya masih sederhana dan unsurnya pun masih baru 9 unsur. Kemudian De Bruiner ini menyusunnya tahun 1817. Kemudian dengan ditemukannya beberapa unsur lagi, disusunlah suatu sistem periodik oktav Newland yang disusun 88, yaitu misalkan lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor nomor 7. Kemudian yang ke-8 balik lagi boron 1, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan klor. Kemudian berikutnya adalah kalium, kalsium, krom, titanium, mangan, dan besi. Tentu saja sistem periodiknya masih sangat sederhana, meskipun dalam ada hal-hal yang tidak dapat diterima pada waktu itu. Misalnya krom itu tidak mirip dengan aluminium. Jadi krom dengan aluminium satu golongan, ya. Boron, aluminium, krom. Walaupun boron dengan aluminium sampai sekarang masih hanya kromnya, ya. Kemudian mangan tidak tepat karena tidak mirip dengan fosfor dan besi. Kemudian besi itu tidak mirip dengan belerang. Lihat saja misalkan besi, sedangkan belerang itu warnanya putih. Sehingga kemudian pada tahun 1869 itu Mendeleev berhasil menyusun suatu sistem berkala yang terdiri dari 65 unsur. Kemudian kalau kita perhatikan beberapa hal yang hal-hal yang membatasi atau yang menyebabkan sistem berkala itu ada beberapa perbaikan, antara lain besarnya selisih massa atom relatif dari dua unsur yang bermuatan itu sekurang-kurangnya 2 satuan. Kemudian bagi unsur-unsur yang dikenal sebagai unsur transisi itu disediakan jalur. Kemudian beberapa tempat dikosongkan untuk unsur-unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Misalnya untuk massa nomor 44, 68, 72, dan 100. Kemudian dia mengadakan koreksi terhadap harga massa atom relatif yang dianggap tidak tepat pada waktu itu. Misalnya krom itu bukan 43,3 tapi 50. Kemudian Mendeleev ini melakukan tanpa eksperimen, jadi mengubah valensi boron dan
dan aluminium. Tadinya boron dan aluminium dia anggap dua, sekarang menjadi itu ada perubahan itu baliknya. Ya. Kemudian dia meramalkan, Mendeleev juga meramalkan sifat unsur-unsur yang belum dikenal pada waktu itu, misalnya itu seperti pada tabel sifat yang massa atomnya pertama-tama disampaikan 73, kemudian berikutnya dikoreksi, kemudian kerapatannya tadinya 5, kemudian jadi 4, kemudian titik lelehnya dikatakan tinggi, kemudian diubah itu titik lelehnya 950 dan seterusnya. Kemudian tentu saja dari daftar Mendeleev ini ada diantaranya dalam kita memahami sifat unsur, misalnya sifat kimia dan sifat fisika unsur dalam satu golongan berubah secara teratur. Kemudian valensi tertinggi yang dapat dicapai oleh unsur-unsur dalam golongan sama dengan nomor golongan tersebut. Satu A, maka valensi tertinggi adalah dan golongan A di valensi. Kemudian sifat lithium itu mirip dengan magnesium, beryllium mirip dengan aluminium, boron mirip dengan silikon. Dan kemiripan sifat ini dikenal sebagai kemiripan dalam satu. Kemudian perubahan sifat yang mendadak dari unsur halogen yang sangat elektronegatif ke unsur alkali yang sangat elektronegatif itu menunjukkan adanya kelompok unsur yang tidak bersifat elektronegatif maupun yang elektropositif. Dalam hal ini adalah unsur golongan gas mulia. Gas mulia yang ini konfigurasi elektron pada kulit terluarnya adalah atau NS 2 NP 6. Kulit terluarnya berisi 8. Kemudian tentu saja ada satu helium itu hanya 2. Kemudian dalam hal ini golongan gas mulia ini inert, artinya tidak mudah bereaksi dalam konfigurasi elektron. Kemudian saja juga tidak mudah berubah menjadi ion positif maupun ion. Tetapi untuk golongan 1A itu cenderung untuk bermuatan ke 1, dengan golongan 7A untuk cenderung menjadi ion bermuatan negatif. Kemudian Mendeleev juga meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada waktu itu yang akan mengisi tempat yang kosong dalam daftar. Kemudian daftar ini tidak mengalami perubahan setelah ditemukan unsur gas mulia antara tahun 1890 sampai tahun
saja ada kelebihan dan ada kekurangan dari sistem ini. Di antaranya satu, panjang periodenya tidak sama. Yang kedua, beberapa unsur bersifat terbalik jika ditinjau berdasarkan urutan bertambahnya masa atom relatif. Jadi kita tahu bahwa mulai sistem triade Bruckner, kemudian oktav Moulin sampai dengan Mendeleev, dasar pembuatan sistem periodiknya berdasarkan masa atom. Sedangkan sistem periodik modern itu tidak berdasarkan masa atom, tapi berdasarkan nomor atom. Atom berkaitan dengan frekuensi ngatik yang dihasilkan atom, dan itu nanti merupakan nomor atom ini merupakan jumlah elektron yang mengisi konfigurasi elektronnya pada teori berdasarkan teori kuantum. Jadi nanti pengisiannya itu menurut aturan-aturan teori kuantum. Di antaranya berdasarkan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin, itu yang mendasari isunya dan nanti di sebagai dasar penempatan atom dalam sistem periode. Kemudian beberapa urutan yang terbalik itu diantaranya adalah argon 39,9 ditempatkan sebelum kalium 39,6. Kemudian kobalt 58,9 ditempatkan sebelum nikel 58,6. Kemudian tellurium 127,6 ditempatkan sebelum yodium 126. Kemudian thorium 232,0 ditempatkan sebelum palladium 231. Kemudian uranium 238 ditempatkan sebelum neptunium 237. Kemudian triade besi, kobalt dan nikel. Kemudian triade platina ringan dalam artinya. Kemudian triade platina yang terdiri dari osmium, iridium dan platinum itu dimasukkan ke dalam golongan 8, 9, dan 10. Di antara golongan-golongan ini hanya rubium dan osmium yang mempunyai bahan. Kemudian selisih masa atom relatif antara dua unsur yang berurutan tidak teratur antara satu, sehingga sukar untuk meramalkan unsur-unsur yang belum. Kemudian perubahan sifat unsur dari kehidupan melalui sifat inert gas mulia ke sifat elektropositif tidak dapat dijelaskan dengan bertambahnya masa atom. Kemudian unsur-unsur lantanida yang terdiri dari 14 unsur itu dimasukkan ke dalam satu golongan. Kemudian besarnya valensi dari suatu unsur yang lebih dari satu macam valensi sukar diramar. Kemudian ada sifat anomali unsur pertama dalam setiap golongan tidak ada hubungannya dengan massa relatif. Jika daftar disusun berdasarkan atas norma massa relatif, maka isotop unsur yang sama harus
ditempatkan pada golongan yang bubar, misalkan argon 40 dan kalium 40 dan kalsium 40 itu harus ditempatkan dalam jadi beberapa kelemahan dari sistem periodic. Kemudian kita lanjut dengan nomor atom dan sistem periodic pada sistem. Jadi dasarnya adalah frekuensi sinarik yang dihasilkan, frekuensi sinarik yang dihasilkan oleh setiap atom, bahwa ada hubungan antara akar frekuensi sama dengan A kali Z min B. Z adalah nomor atom, dia adalah suatu konstanta, dan jadi ini teori Moseley menjelaskan antara nomor atom dan hukum periodic. Kemudian versi modern hukum periodic itu berbunyi bahwa sifat unsur-unsur merupakan fungsi berkala dari nomor atom. Dalam sistem periodic yang lengkap terdapat 5 pasang unsur yang letaknya terbalik jika ditinjau berdasarkan atom, yaitu argon dengan kalium, kobar dengan nikel, berium dengan lithium, dan thorium dengan radium, uranium. Kemudian pada sistem berkala modern itu dasar-dasar bahwa elektron tersusun dalam orbital. Kemudian hanya ada 2 elektron saja yang dapat mengisi setiap orbital. Orbital ini dikelompokkan dalam kulit dan hanya n kuadrat orbital yang dapat mengisi kulit. Kemudian ada berbagai macam orbital dengan bentuk yang berbeda, yaitu orbital S, satu orbital untuk setiap bentuknya, dan orbital P ini ada 3 orbital, yaitu PX, PY, dan PZ. Kemudian orbital D ada 5 orbital dan orbital F ada 3. Orbital D maksimal orbital F. Kemudian elektron di bagian terluar dari atom itu akan menggunakan sifat dan elektron ini disebut sebagai elektron valensi. Kemudian reaksi kimia menyangkut. Kemudian unsur dalam satu jalur vertikal mempunyai struktur elektron keluar yang sama. Karena itu mempunyai sifat kimia yang mirip, dan jalur tadi disebut sebagai golongan 1, 2, 3. Kemudian ada perubahan teratur sifat kimia dalam satu jalur horizontal jalur periodik. Kemudian sifat unsur merupakan fungsi berkala dari atom. Kemudian sifat unsur-unsur bergantung pada konfigurasi elektron. Ada unsur-unsur golongan blok S, yaitu N1 dan N2, itu golongan alkali dan alkali tanah. Kemudian unsur-unsur blok P, P1, P2, P3 sampai dengan P6. Kita tahu bahwa alkali tadi golongan alkali itu golongan alkali tanah N2 itu golongan atau kemudian bor
boron dan aluminium itu Na1 NP1 itu golongan 3A atau karbon golongan karbon juga Na2 NP3. Kemudian nitrogen dan fosfor NS2 dan NS2 NP3 golongan 5A atau golongan. Kemudian oksigen dan belerang itu NS2 NP4 atau golongan 9. Halogen itu NS2 NP5 golongan 4 atau. Kemudian gas mulia itu golongan 11 atau golongan. Dan transisi golongan transisi itu satu tiga itu golongan 3B atau golongan 3. Kemudian transisi berikutnya itu N1B2 itu golongan 4 atau golongan 1. Dan seterusnya sampai dengan transisi NG-1B10 NG10. Jadi penggolongan ini cukup lama, yang tahun 1990 tahun. Dan bagian baru itu mulai tahun 19 itu apa namanya? Kemudian penggolongan logam dan non-logam. Jadi pembatasnya dalam sistem biologik itu adalah boron, silikon, germanium, arsen, Sb, dan tellurium. Yang sebelah kiri dari itu sebagai golongan semilogam, boron, silikon, germanium, arsen, Sb, dan tellurium sebagai unsur-unsur semilogam. Sedangkan yang sebelah kirinya itu disebut sebagai unsur-unsur logam. Yang kanannya itu disebut sebagai non-logam. Kemudian ada unsur-unsur transuranium. Transuranium ini tellurium, palladium, uranium. Kemudian ada golongan tinida. Tinida ini zat yang bersifat radioaktif. Kemudian kemiripan sifat unsur itu ada kemiripan vertikal. Dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip karena mempunyai elektron valensi yang sama banyak. Yang kedua adalah kemiripan horizontal. Pada unsur-unsur dalam satu periode itu sifatnya mirip. Misalnya antara pada triade besi FeCONi, kemudian triade platina Ru, Rh, dan Pd, dan triade platina berat yaitu osmium, iridium, dan platinum. Hal ini dapat dijelaskan dengan jari-jari atom yang hampir sama. Kemudian kemiripan diagonal. Diagonal ini dalam artian misalkan lithium dengan magnesium, beryllium dengan aluminium, boron dengan silikon.
Kita dari sini lithium mirip sifatnya dengan helium, helium mirip dengan aluminium, boron mirip dengan ya, lithium kalau dikasihkan dengan hidrogen hasilnya L3N, kemudian magnesium dengan hidrogen. Kemudian volume atom kalau kita perhatikan di sini yang volume atomnya tertinggi adalah helium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kemudian yang paling rendah adalah yang program transisi, kemudian lantamida, kemudian transisi. Ya. Kemudian titik leleh tertinggi itu adalah karbon. Kalau kita lihat di puncak itu karbon, kemudian silikon, kemudian program transisi. Dan yang titik lelehnya paling rendah adalah neon, argon, lepton, xenon, kemudian energi ionisasi pertama, 2, dan ketiga itu bisa kita lihat tabel halaman 414. Kemudian energi ionisasinya, kemudian data-data afinitas elektron, kemudian jari-jari atom, kemudian keelektronegatifan, dan energi ionisasi pertama itu bisa kita lihat di tabel 33. Jari-jari atom itu didefinisikan sebagai setengah jarak didefinisikan sebagai setengah jarak terpendek antara dua inti dalam satu atom. Untuk non-logam, jari-jari kovalen didefinisikan sebagai panjang ikatan kovalen tunggal antara dua inti atom. Jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari makin kecil. Hal ini sesuai dengan bertambahnya muatan inti sehingga tarikan terhadap elektron makin. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin bertambah besar. Meskipun demikian, muatan bertambah dan muatan inti efektif menaruh elektron hampir tidak, karena ada sekatan kulit yang terdalam yang diisi oleh
kemudian keelektronegatifan dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah itu yang kaitan itu. Saya baru jelaskan sampai. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?